Teka-teki mengenai siapa yang akan menyandang status tersangka dalam skandal dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sampai tahun 2024 masih belum terjawab. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan pengumuman tersangka kini hanya tinggal menunggu satu tahapan krusial, yakni rampungnya penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, merespons pertanyaan publik mengenai target penetapan tersangka yang sebelumnya dibidik pada Desember tahun 2025, namun hingga memasuki pekan pertama Januari tahun 2026 belum terlaksana. Secepatnya, setelah penghitungan KN, kerugian negara, ia rampung. Mohon bersabar, kawan-kawan BPK sedang selesaikan, kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Budi menjelaskan bahwa proses audit oleh BPK berjalan sangat mendetail. Auditor BPK telah memanggil dan memeriksa berbagai pihak untuk mengkalkulasi kerugian yang timbul akibat kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menabrak aturan. Sebelumnya, para pihak dari Kementerian Agama, Kemenak, Asosiasi, hingga Travel Haji juga sudah diperiksa auditor untuk mengkalkulasi kerugian negara yang timbul akibat diskresi pembagian kuota haji tambahan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut, jelas Budi. Duduk perkara, kasus ini bermula dari kebijakan diskresi Menteri Agama periode tahun 2020 sampai tahun 2024, Yakut Kholil Koumas, yang membagi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dengan rasio 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus. Padahal, UU Nomor 8 Tahun 2019 mengamanatkan pembagian 92% untuk reguler dan hanya 8% untuk haji khusus. Estimasi awal menunjukkan potensi kerugian negara mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 1 triliun rupiah, yang diduga bersumber dari manipulasi kuota dan pungutan liar. Masa cegah hampir habis, KPK tak risau. Keterlambatan penetapan tersangka ini memicu kekhawatiran publik, mengingat masa pencegahan ke luar negeri terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk ex-Menak Yakut Kholil Koumas dan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Masyhur, akan berakhir pada Februari tahun 2026. Menanggapi hal ini, KPK memastikan proses hukum tetap dalam kendali penuh. Budi menepis spekulasi bahwa keterlambatan ini akan memberi celah bagi terduga pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti. Tidak ada kekhawatiran soal itu, masa cegah habis. KPK menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai koridor dan penyidik optimis tahapan penyidikan segera rampung, tegasnya. Sebelumnya, KPK juga memberi sinyal keras terkait penerapan pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan, obstruction of justice, terhadap pihak swasta, menyusul temuan indikasi penghilangan barang bukti saat penggeledahan di kantor Maktur pertengahan tahun lalu. Kehati-hatian penerapan pasal 2 dan 3. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya mengakui bahwa penyidikan terkesan lambat karena prinsip kehati-hatian. KPK berencana menjerat para pelaku dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini menuntut adanya angka kerugian negara yang real dan pasti, actual loss, bukan sekadar potential loss. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 142, PU 22, 2024 yang mewajibkan penegak hukum lebih cermat dalam membuktikan mens rea, niat jahat, dan kerugian negara yang nyata demi menghormati hak asasi manusia, HAM. Lambat sedikit, tetapi harus pasti. Karena kami akan sangkakan pasal 2 dan 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara, ujar Fitroh beberapa waktu lalu. KPK memastikan konstruksi perkara sudah hampir utuh. Hasil audit BPK yang kini sedang dalam tahap finalisasi disebut sebagai kepingan terakhir sebelum gelar perkara penetapan tersangka dilakukan secara resmi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.